والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan masuk ke halaman 79. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa in ittaba'tu sabilahum famuwaffaqun. Ini kalau kita bacanya tu bukan ta. Boleh juga dengan ta. Kalau tu menggambarkan tentang akidah beliau dari awal sampai akhir. Kalau ta berarti ini adalah nasihat untuk yang lain secara langsung. Wa ini betada'tu fama alaika. Berarti yang betul adalah taba'ta. Fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqun wa ini betada'ta fama alaika muawwalu. Maka jika engkau mengikuti jalan mereka, jalan para salafun salih, karena semua yang 4 itu adalah dari generasi salaf semuanya, maka engkau akan mendapatkan taufik. Akan tetapi jika engkau menempuh jalan yang baru atau membuat perkara-perkara yang baru di dalam agama ini, maka engkau tidak memiliki penopang muawwal, yaitu muktamad, sesuatu yang layak untuk menjadi sandaran. Baik. Qala Syekhuna Muhammad ibn Hizam hafizahullah taala, yadhkuru Syekhul Islam rahimahullah anna man ittaba'a sabilal a'immatil mazkurin alladzina taba'ul kitaba was sunnata wa manhaja salafis salih faqad uwfiq. Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan bahwasanya barang siapa mengikuti jalan para imam yang tersebutkan tadi, yang mana mereka itu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah serta jalan para salafus saleh, maka orang ini telah mendapatkan taufik. Kama qala Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa menentang rasul, yaitu rasul di syak, kita di syak yang lain, naudzubillah, yaitu rasul di satu tempat sementara kita memilih di tempat yang lain. Setelah jelas bagi orang ini petunjuk, yaitu setelah tegak hujjah, bukan sekedar sampainya hujjah, tapi tapi jelasnya hujjah. Sekedar hujjah sampai, tapi kalau dia belum tahu maknanya maka belum tegak hujjah. Sebagaimana dijelaskan oleh para pensyarah, para penafsir ayat ini. Dan yang kedua, dia mengikuti selain jalan kaum mukminin. Jelas yang dimaksudkan adalah mukminin yang Allah Ta'ala tazkiyah sebagai betul-betul mukminin, yaitu para sahabat yang Allah menyebutkan tentang mereka, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah mukminin yang sebenarnya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, dan seterusnya itu. Mukminin yang sebenarnya adalah bukan kita, bukan nenek moyang kita, tapi adalah para sahabat Rasulullah SAW yang menjadi sebab turunnya sekian banyak ayat yang memuji mereka. Kita ikut mereka. Jawabannya apa? Jawaban dari syaratnya tadi, kalau melakukan itu, nuwallihi ma tawalla. Ada 2 penafsiran. Kenapa? Karena walla itu boleh jadi maknanya adalah memalingkan, boleh jadi maknanya adalah yu'til wilayah, memberikan kekuasaan. Baik. Untuk tafsir yang pertama, dan ini adalah pendapat banyak sekali para ulama, dan itu tafsir yang sangat jelas, yaitu kami palingkan dia kemanapun dia ingin berpaling. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Manakala mereka berpaling, menyimpang, maka sekalian kami simpangkan hati-hati mereka. Baik. Memang dia memilih jalan ifrat, maka betul-betul Allah jadikan dia termasuk dari orang-orang yang hulu, yang berlebihan. Atau terkadang dia memilih tafrid, maka Allah jadikan dia termasuk dari para muqassirun, orang-orang yang selalu kurang dan meremehkan syariat. Matawalla, kemanapun dia ingin berpaling. Yang lain mengatakan kami kuasakan kepadanya kesesatan yang telah dia kuasai.
Ini bukan makna yang keliru, tetapi makna yang pertama lebih kuat. Karena hakikatnya barang siapa berpaling dari ubudiyah kepada Allah, dia akan dikuasai dengan apa? Oleh ubudiyah kepada hawa nafsu atau ubudiyah kepada setan dan lain-lain. Bukan kita menguasai kesesatan, bahkan kita yang dikuasai dan dicengkeram oleh kesesatan. Maka tafsir yang pertama lebih kuat dan lebih jelas. Balasan yang kedua, wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dan kami akan bakar dia ke dalam neraka jahanam. Karena al-islah itu adalah al-idkhal ma'at tahrik, memasukkan dan membakar. Baik. Wa sa'at masira, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Fi'il syaratnya di sini ada dua bagian, sebagaimana jawab syaratnya sendiri juga ada dua bagian. Untuk fi'lus syaratnya, bagian yang pertama adalah apa? Yushaqiqir Rasul, yaitu dia menentang Rasul. Kemudian yang kedua, yaitu yang ma'tuf kepadanya adalah apa? Yaitu mengikuti selain jalan mukminin. Telah dijelaskan oleh para mufassirun bahwasanya tidak akan terpisah antara sunnah Rasul dengan sunnah para sahabat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menggabungkan di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan tamassaku biha. Ha ini kembali ke mana? Tidak masalah. Kembali ke yang terdekat ataukah kembali yang pertama? Karena sunnah Rasul dengan sunnah para sahabat ini adalah satu kesatuan. Karena sahabat tidak mungkin sengaja menentang Rasul. Kalau tahu yang betul demikian dan demikian misalkan. Tahu sunnah Nabi. Baik. Demikian pula yang kedua, jawabannya ada dua bagian. Yang pertama adalah hukuman di dunia, yang kedua adalah hukuman di akhirat. Hukuman di dunia kami jadikan dia, kami palingkan dia kemanapun dia ingin berpaling. Padahal jalan yang lurus menuntut untuk kita itu melakukan at-tasdid. Saddidu wa qaribu, yaitu luruslah, bukan ke kanan, bukan ke kiri, tapi lurus ke depan. Maka kalau dia berpaling memilih ke kanan atau ke kiri, berarti apa? Berarti dia keluar dari jalan Rasul yang Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, wa innaka la tad'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya engkau benar-benar mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Manakala berpaling dari Rasul pasti apa? Dia akan ke kanan atau ke kiri atau bahkan mundur lagi ke belakang. Baik, kalau jalan yang lurus itu menyampaikan ke surga, berarti apa? Jalan ke kanan atau ke kiri akan masuk ke dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah mengajak semua hamba kepada Darussalam, yaitu negeri keselamatan, yaitu surga, dan memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu membimbing masuk sampai ke surga. Tapi kalau memilih ke kanan atau ke kiri, maka apa? Hakikatnya dia adalah seperti orang yang disambar oleh kalalib tersebut, oleh cakar-cakar besi yang menyambar-nyambar di atas pantarah yang ada di atas neraka jahanam itu, al-jisr, yaitu jembatan itu. Maka apa? Dia akan jatuh ke dalam neraka jahanam, ke kanan ataupun ke kiri. Baik, makanya perkara yang pertama dan kedua ini sangat berkaitan. Sebagaimana jawaban yang pertama dan yang kedua di dalam syarat ini juga sangat berkaitan. Berarti dari sini kita tahu bahwasanya jalan Rasul adalah jalan kaum mukminin, mukminin yang sebenarnya. Berarti dari sini pula kita tahu bahwasanya barang siapa memilih selain jalan para sahabat yang mana mereka adalah mukminin yang sebenarnya, berarti dia terancam oleh api neraka. Kembalinya kepada apa? Kepada hadis Muawiyah yang telah kita bahas pada muqaddimah dari apa? Sebelum masuk kepada kitab ini. Baik, yaitu apa? Yang selamat dari api neraka yang diancamkan kepada 72 kelompok itu hanyalah al-jamaah. Yang mana al-jamaah telah ditafsirkan oleh Imam At-Tibi, yaitu para sahabat dengan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Oleh karena itulah maka sangat bagus keterkaitan antara ayat An-Nisa ini dengan ayat yang beliau datangkan setelahnya. Qala Syekhuna hafizahullahu taala wa qala Allah taala fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika mereka beriman
semisal dengan keimanan kalian, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi hidayah kepada jalan yang lurus itu hanya didapatkan apabila kita berimannya seperti pola keimanan para sahabat. Walaupun tidak mungkin kita mampu setara dengan keimanan sahabat yang di dalam hati-hati mereka. Keimanan yang boleh jadi lebih besar daripada gunung. Tetapi polanya diusahakan untuk sama. Sahabat beriman kepada hadis ahad, kita pun beriman pada hadis ahad. Para sahabat beriman kepada azab kubur, kita juga beriman pada azab kubur. Para sahabat beriman tentang sifat-sifat yang Allah Ta'ala ceritakan tentang dirinya di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Rasul dalam sunnah. Para sahabat beriman itu, maka kita juga beriman yang seperti itu. Walaupun kadarnya tidak mampu menyamai mereka. Maka dengan inilah kita akan mendapatkan petunjuk sebagaimana petunjuk yang didapatkan oleh para sahabat. Walaupun boleh jadi tidak mampu menyetarai petunjuk yang mereka miliki, tetapi polanya sudah betul. Baik. Wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Kalau mereka berpaling, ayat ini memang terkait dengan ayat yang tadi, yaitu apa? Nuwallihi ma tawalla, ini polanya sama dengan ayat yang ini. Wa in tawallau. Kalau mereka berpaling dari apa? Jalan para sahabat, berpaling dari pola keimanan para sahabat. Fa innama hum fi syiqaq. Maka sungguh mereka itu hanyalah berada di dalam perpecahan. Ada dua penafsiran tentang fi syiqaq. Syiqaq dalam artian insyiqaq, yaitu apa? Perpecahan. Maka di sini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya persatuan itu hanya didapatkan kalau kita semua setuju untuk mengikuti jalan sahabat, yang mana Rasulullah dengan bimbingan dari Allah mampu menyatukan para sahabat yang mengalami peperangan selama beberapa ratus tahun itu, orang-orang Ansar dalam perang Bu'ad, disatukan dengan apa? Keimanan yang sama. Baik. Adapun kalau kita tidak ikut jalan sahabat, walaupun sudah berpuluh-puluh tahun masuk Islam, memeluk Islam, tapi apa? Masih rajin berpartai-partai, rajin berkelompok-kelompok, bermusuhan antar kampung dan seterusnya. Karena pola keimanannya tidak mau mengikuti pola keimanan para sahabat, memilih pola keimanan Maturidiyah atau mungkin Asy'ariyah atau mungkin adalah Kullabiyah dan yang lain-lain. Maka inilah yang menyebabkan perpecahan, tidak mau ikut jalan sahabat dan sombong, bahkan berpaling dari jalan sahabat. Ini tafsir yang pertama, fi syiqaq, yaitu insyiqaq. Tafsir yang kedua, fi syiqaq adalah musyaqqah min sabilihim, yaitu berarti mereka memang memisahkan diri dari jalan para sahabat tadi, musyaqqah. Kembali kepada pola yang pertama, wa may yushaqiqir rasul, yaitu apa? Memisahkan diri dari jalan Rasul. Rasul fi syak, orang ini fi syakin akhar. Demikian pula tafsir yang kedua untuk ayat yang kedua ini. Mereka fi musyaqqah, yaitu apa? Memilih jalan yang lain. Padahal kita tahu jalan sahabat adalah jalan Rasul. Maka barang siapa memilih jalan selain jalan sahabat, berarti apa? Dia terkena ayat yang pertama tadi, masuk dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Baik, dan kedua tafsir ini sama-sama benar. Berarti di sini ada bantahan kepada orang-orang yang mengklaim mereka adalah salafi, tetapi ternyata mereka tidak ikut jalan sahabat. Berapa banyak orang yang tidak suka dengan kita ahlu sunnah menamakan diri kita sebagai salafi. Tapi mereka sendiri mengaku kami aswaja salafi. Padahal apa? Jauh dari ajaran salaf. Salaf mereka tidak lain adalah apa? Seperti mungkin apa? Sahal bin Abdillah At-Tustari atau mungkin Asyibli atau yang lain-lain dari kalangan orang-orang sufiyah. Dan mereka khalaf, bukan salaf. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, فَسَيَكْفِيكَهُمُ Allah yang akan menolongmu untuk menghadapi mereka. Kifayah. Baik. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuai dengan kadar ittiba kita kepada Nabi, seperti itu pula kadar pertolongan Allah untuk kita. Karena Allah Ta'ala tidak hanya menolong Nabi, tetapi Allah juga menolong orang-orang yang beriman dan setia kepada beliau. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong para utusan kami dan orang-orang yang beriman pada hari tegaknya para saksi. Oleh karena itulah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, yaitu sesuai dengan kadar ittiba kita kepada Rasul, seperti itu pula kadar pertolongan Allah untuk kita. Allah menyajikan pertolongan pada Rasul, juga menyajikan pertolongan kepada orang yang setia pada jalan Rasul. Jadi walaupun penggalan ayat yang terakhir ini, bagian akhir ini,
polanya adalah mufrad, tetapi ini juga kabar gembira untuk orang-orang yang ikut jalan Nabi. Wa huwas samiul alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia mendengar siapa yang di dalam keremangan malam dan di dalam keadaan sunyi dan rahasia dia tetap setia dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dan dia tahu siapa yang layak untuk mendapatkan pertolongan dan siapakah yang justru membuat makar kepada kaum muslimin dan seterusnya. Baik. Dijelaskan oleh para ulama dengan sanad yang sahih bahwasanya ketika orang-orang Khawarij yang datang dari Mesir itu setelah kurang lebih 50 hari mengepung rumah Utsman, kemudian apa? Mereka tidak menerima nasihat-nasihat yang baik, kemudian mereka nekat menyerang masuk ke dalam, membunuh para pengawal Utsman, dan kemudian bahkan mereka membunuh Utsman ibnu Affan dengan kisah yang agak panjang disebutkan oleh Imam Ibnu Arabi Al-Maliki dalam Al-Awasim. Disebutkan ketika darah beliau itu menetes terkena ayat ini, fasayakfikahumullah. Baik. Dan darah itu masih ada sampai sekarang di dalam naskah Mushaf Utsmani. Sebagaimana dijelaskan oleh para siqat dari masyayikh kita bahwasanya mushaf itu sekarang ada, yaitu tahun-tahun terakhir kemarin itu ada di Moskow, ada di Rusia sana. Dan itu tidak perlu heran kita karena apa? Karena dulu wilayah Khurasan itu betul-betul sempat menjadi apa? Gudangnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dengan takdir dari Allah ternyata Mushaf Utsmani itu sampai ke sana. Kemudian kalau nggak salah tahun ini atau setahun sebelum ini, para kaum muslimin yang ada di wilayah sana tapi di luar Moskow, mereka, anak lupa disebutkan itunya nama masjidnya itu, meminta kepada Presiden Rusia untuk apa? Untuk mengambil mushaf yang paling tua itu, paling tua yang ditetapkan oleh Utsman tentunya, walaupun sebelum itu ada tentunya mushaf. Untuk apa? Untuk dibawa ke masjid kaum muslimin yang ada di wilayah Khurasan juga sana lagi. Anak lupa nama tempatnya. Dan diizinkan, dan memang masih ada di situ darah Utsman. Dan disebutkan oleh Al-Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah tentang apa? Ketika kalau nggak salah di dalam bagian membahas Karamatul Aulia tentang orang-orang yang mereka membunuh Utsman pada waktu itu. Disebutkan dengan sanad yang sahih, ada sebagian yang tangannya jadi kering dan cacat. Kita ditanya, apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda mengalami ini? Dia mengatakan ini pelajaran. Saya dulu termasuk yang mengepung Utsman dan memukul Utsman. Terus yang lain juga disebutkan ikut apa itu membunuh Utsman dan kemudian dia telah terbunuh pada peperangan yang setelahnya, dibunuh oleh orang-orang yang membalaskan dendam Utsman dan seterusnya. Allah Ta'ala memenuhi janjinya untuk apa? Untuk menolong tentaranya itu. Menolong tentara Allah Ta'ala, menolong Utsman ibnu Affan. Baik, walaupun menolong tidak mengharuskan orang yang ditolong itu hidup, selamat. Boleh jadi dia ditolong dalam keadaan derajatnya dinaikkan menjadi orang yang mati syahid. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini sampai dikatakan tahun berapa? Dikatakan batasnya adalah tahun berapa untuk dikatakan sabiqun al-awwalun? Setelah kita lewati, dia adalah apa? Perjanjian apa ini? Perjanjian Hudaybiyah, yaitu Bai'at Hudaybiyah, Bai'atur Ridwan tahun 6 Hijriah. Yang setelah itu bukan dikatakan sebagai sabiqun al-awwalun, walaupun ya masih sahabat tentunya. Baik, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa jawabannya? Yaitu apa balasannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Baik, dan Allah Ta'ala mempersiapkan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berarti apa? Di sini ada dalil tentang wajibnya kita mengikuti jalan para sahabat. Kenapa? Allah Ta'ala menyebutkan jawab balasannya, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha pada Allah. Apakah mencari ridha Allah itu wajib? Jelas mencari ridha Allah itu wajib. Sebagaimana menjauhi kemurkaan Allah adalah wajib. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa batigha'a ridwanallah. Illa bitigha'a ridwanillah. Tamam. Jazakallahu khairan. Baik. Yaitu ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang para
pengikut Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan kemudian bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, itu bid'ah rahbaniyah, sengaja membujang padahal mampu untuk menikah. Maka tabna alaihim, ma-nya adalah ma nafiyah, tidak seperti penyelewengan orang mubtadi'ah. Ma-nya di sini yang betul adalah nafiyah. Kami tidak wajibkan kepada mereka bid'ah rahbaniyah. Illa, di sini illanya adalah istisna munqati. Kita memang harus belajar nahwu baik-baik agar tidak ditipu oleh mubtadi'ah. Di sini istisna munqati, yaitu hanya saja kami hanya mewajibkan kepada mereka untuk mencari ridha Allah. Jadi mencari ridha Allah adalah wajib. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh mubtadi'ah, yaitu mereka membuat bid'ah dan mereka itu niatnya adalah mencari ridha Allah dan Allah Ta'ala menjanjikan untuk mereka 2 pahala dan seterusnya. Tidak demikian. Bahkan dalam dalil di sini disebutkan Allah Ta'ala tidak mewajibkan itu. Tetapi Allah hanya mewajibkan mereka untuk mencari ridha Allah. Hanya saja karena kurangnya ilmu mereka, tidak seperti ilmu pengikut Nabi Muhammad SAW, mereka dalam rangka mencari ridha Allah, mereka berlebihan sampai mengharamkan apa yang Allah halalkan, yaitu pernikahan, yaitu makan daging, dan seterusnya. Sisi pendalilan kita yang kita inginkan di sini apa? Mencari ridha Allah adalah wajib. Berarti mengikuti jalan para sahabat adalah wajib. Tapi mengikuti dengan apa? Bi-ihsan. Syaratnya adalah dengan baik. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Al-Ismaili rahimahullah ta'ala dalam Mu'taqad A'immati Al-Hadis. Bahwasanya Allah mensyaratkan untuk dapat surga dan ridha adalah ikut sahabat bi-ihsan. Adapun bil-isa'ah, mengaku ikut tapi ternyata membuat buruk nama salaf, membuat buruk nama Ahlussunnah wal Jamaah, ini bukan ikut dengan baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in yuti'u Abu Bakr wa Umar yursyadu. Kalau mereka taat kepada Abu Bakar dan Umar, niscaya mereka itu terbimbing. Di sini ada dalil untuk apa? Wajibnya ikut para sahabat Rasulullah SAW. Kita terbimbing kalau kita taat kepada jalan mereka. Tentunya apa? Kembali kepada firman Allah Ta'ala. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yaitu apa? Ketaatannya itu di dalam perkara yang ma'ruf. Sebagaimana dalam hadis Ali, innama ta'atu fil ma'ruf. Kalau terang-terangan ini adalah suatu kekeliruan dalam ijtihad, kita diharamkan untuk ikut. Tapi secara umum, mereka adalah orang-orang yang memang layak untuk diikuti. Akhrajahu Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Wa kama qil, dan sebagaimana yang dikatakan, wa khairul umuri as-salifatu 'alal huda wa syarrul umuri al-muhdatsatul bada'i'u. Sebaik-baik perkara adalah perkara yang telah berlalu yang ada di atas petunjuk, yaitu apa? Para sahabat Rasulullah SAW dan yang mengikuti mereka dengan baik. Dan seburuk-buruk urusan adalah perkara-perkara yang baru, perkara yang dibuat-buat di dalam agama ini. Baik. Qala hafizahullah ta'ala wa bayyana Syekhul Islam rahimahullah anna man a'rada 'anil manhajis salafi wa btada'a fid din falaysa 'alaihi i'timadun wala ta'wil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menerangkan bahwasanya barang siapa berpaling dari jalan salafi dan dia membuat perkara yang baru di dalam agama ini, agama yang atik, agama yang lama yang asli tidak mau ikut, tapi justru malah membuat perkara baru, maka dia tidak akan memiliki dasar dan tidak akan memiliki penopang. Karena dikatakan dasar apabila dasar itu betul. Adapun kalau dasarnya keliru, hakikatnya dia tidak punya dasar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang apa? Orang-orang munafiqun wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Mereka menyangka ada di atas suatu dasar. Ketahuilah mereka itu dusta. Berarti apa? Mereka dianggap tidak punya dasar ketika dasarnya adalah dasar yang keliru. Baik. Dan juga apa? Perbantahan antara Yahudi dengan Nasara itu. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab. Orang Yahudi mengatakan orang Nasara itu tidak ada di atas dasar yang betul. Orang Nasara mengatakan Yahudi tidak ada di atas dasar yang betul. Padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Di dalam kitab suci mereka tahu bahwasanya ajaran yang betul adalah mengikuti apa? Mengikuti Hanifiyahnya Ibrahim. Dan yang nanti akan ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang betul siapa? Yang tidak ada di atas dasar yang kuat? Mereka berdua, kedua kelompok itu. Yang ada di atas dasar yang benar hanyalah ajaran Nabi Muhammad SAW.
Wa sayadillu, dan dia akan tersesat limukhalafatihi liman haji salafis salihi ridwanullahi alaihim. Dan dikarenakan dia menyelisihi jalan salafus saleh, pendahulu yang soleh. Salaf walaupun secara lafadznya adalah mufrad sehingga sifatnya pun mufrad as-saleh, tetapi apa? Jelas secara maknanya adalah apa? Jamak. Oleh karena itulah terkadang para ulama di dalam mendatangkan na'at dari salaf, mereka memperhatikan lafaz, terkadang mereka memperhatikan makna. As-salafus saleh, terkadang as-salafus salihin misalkan, atau as-salafus salihun. Dua-duanya betul. Tergantung apa? Sudut pandangnya. Kita melihat kepada lafaz ataukah kepada makna. Baik, kemudian beliau mengatakan bal zakara ulama'u ahli sunnati wal jamaah anna man khalafa al-haqqa wa btada'a fid din. Bahkan para ulama ahli sunnati wal jamaah telah menyebutkan bahwasanya barang siapa menyelisihi kebenaran dan membuat perkara baru dalam agama ini, wa anada bil batil, dan dia membangkang terhadap kebenaran tadi dengan membawa kebatilan. Takdirnya apa di sini? Karena anada dia adalah fi'il muta'addi. Anadal haqqo bil batil. Dia menentang kebenaran dengan apa? Dengan membela kebatilan. Bukan menentang kebenaran karena belum tahu ilmunya atau salah ijtihad atau salah memahami dalil, bukan. Tapi memang dia adalah orang yang tipenya adalah mu'anid, suka membangkang. Fa innahu yungsah. Maka dia harus dinasihati lebih dulu. Fa in raja'a an dzalik, jawabannya apa? Qubila minhu ruju'uh. Apabila dia rujuk dari itu, maka jawabannya rujuknya diterima. Wa illa di sini istisna munqati atau istisna yang muttasil, artinya kecuali ataukah artinya hanya saja? Ayo siapa yang jawab? Illa di sini munqati atau muttasil? Ada yang mau membantu? Illa di sini apa? Waktunya enggak cukup. Baik. Illa di sini bukan munqati, bukan muttasil, tapi dia adalah gabungan dari dua huruf in dan la, yaitu jika tidak mau bertaubat, tidak mau rujuk, hadzaron nasa minhu, maka kita harus memperingatkan orang-orang dari orang ini. Kenapa? Artinya ada penyakit, sementara penyakit syubhat dan syahwat itu seringkali menular, maka umat harus diperingatkan, ditolong, diselamatkan. Wa min syarrih, juga umat diperingatkan dari keburukan orang ini. Wa bid'atihi wa dhalalih, diperingatkan dari kebid'ahan dia dan kesesatan dia, walaupun dia adalah orang terdekat. Tapi kalau sudah tegak hujjah dan dia membangkang, maka Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai. Dan umat lebih kita cintai daripada satu orang yang dia sendiri nggak mau diselamatkan ini. Nas'alullah azza wa jalla an yusabbitana wa walidina wa masyayikhi wa ikhwani ala dinillahi hatta nalqahu walhamdulillahi rabbil alamin. Kita memohon kepada Allah azza wa jalla untuk mengokohkan kita dan mengokohkan ayah ibu kita, juga para masyayikh saya, juga para saudara-saudara saya di atas agama Allah, bukan agama hawa nafsu. Sampai kita berjumpa dengannya, dan segala pujian hanyalah milik Allah, Tuhan alam semesta, Rabb alam semesta. Qala hafizahullah ta'ala, ba'du usuli masailil aqidatil lati lam yakurha Syekhul Islam fi abiyatih. Sebagian prinsip-prinsip masalah-masalah akidah yang belum atau yang tidak disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam bait syair beliau. Adapun tapi disebutkan dalam buku-buku yang lain. Al-aslul awal haqiqatul iman. Dasar atau prinsip yang pertama yang tidak beliau sebutkan adalah apa? Hakikat keimanan. Qala Syekhul Islam rahimahullah fil wasithiyah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna ad-dina wal imana qaulun wa amal. Termasuk dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah bahwasanya agama ini yaitu Islam dan keimanan itu mencakup ucapan dan amalan. Dan itu ma'ruf tentang masalah ini, baik ucapan hati ataupun ucapan lisan, amalan hati ataupun amalan lisan dan seterusnya, ma'ruf. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Boleh jadi Islam dan iman itu berupa ucapan hati. Ucapan hati contohnya adalah apa? Keyakinan-keyakinan, itu namanya ucapan hati. Dan ucapan lisan contohnya adalah apa? Adalah yaitu bersolawat, bersyahadat, bersaksi dengan jujur, amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Amalul qalb, contohnya amalul qalb apa itu? Al-khauf minallah.
takut kepada Allah, warraja, berharap kepada Allah, al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah. Kemudian juga apa? Al-khajal, rasa malu kepada Allah. Juga apa? Al-ghadab lillah, marah karena Allah, marah demi menolong agama Allah. Ini amalan hati. Beliau pisahkan dan beliau bedakan antara ucapan hati dengan amalan hati. Wal lisani, amalan lisan, ini sama amalan lisan dengan ucapan lisan. Karena memang lisan itu amalannya berupa apa? Berbicara, talafut. Wal jawarih, makluf, amalan anggota badan, yaitu apa? Menolong tetangga, menolong orang tua, menolong anak istri sendiri, dan juga apa? Mengerjakan sholat, mengerjakan haji, jihad fisabilillah yang disyariatkan dan seterusnya. Wa annal imana yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dan termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini ijma. Dinukilkan ijma oleh Imam Syafi'i dalam Juga dinukilkan oleh Al-Malikus Shaghir, Imam Malik yang kecil. Siapa itu? Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani di dalam Muqaddimah Jami' beliau. Dan lain-lain banyak yang menukilkan ijma. Wa hum ma'adzalika la yukaffiruna ahlal qiblati fi mutlaqil ma'asi wal kaba'ir. Bersamaan dengan itu, walaupun mereka meyakini amalan itu termasuk iman, mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang sholat ke arah Ka'bah dengan sebab mutlaknya ma'asi, yaitu dengan sembarang maksiat. Tidak sembarang maksiat itu menyebabkan kita boleh mengkafirkan orang lain. Wal kabair, bahkan walaupun berupa dosa besar, nggak boleh. Semata-mata orang mencuri langsung kita katakan, oh kamu kafir, nggak boleh. Bahkan apa? Lihat jenis kesalahannya macam apa dan apa yang diyakini dalam hati dia. Baik. Kenapa beliau mengatakan ahlul qiblah? Karena apa? Ada sebagian orang-orang mengaku Islam tapi dia sholatnya tidak menghadap kepada kiblat kita, kiblat kaum muslimin yang di Ka'bah, tapi ke arah Najd yang di Irak sana. Yaitu orang-orang apa? Orang-orang Syiah Rafidhah. Baik. Kama yaf'aluhul khawarij, seperti yang dilakukan khawarij, bermudah-mudah untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Balil ukhuwatul imaniyatu sabitatun ma'al ma'asi. Bahkan persaudaraan keimanan itu tetap ada, tetap kokoh, sabit, kokoh. Disertai dengan maksiat, walaupun ada maksiat. Ya kalau setiap orang maksiat langsung kita buang, maka siapa teman kita? Tiap orang ada kesalahan, tidak ada yang maksum. Setelah apa? Para nabi. Bahkan kita harus membuang diri kita sendiri, karena kita sendiri punya maksiat. Kalau setiap kesalahan menyebabkan orangnya dibuang. Baik, kama qala subhanahu fi ayatil qisas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu di dalam ayat qisas, qala ta'ala, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan." Maka barang siapa diberi maaf untuknya dari saudaranya sedikit saja, yaitu apa? Dia tidak dikenai qisas. Ternyata apa itu? Ahlul mayyit mereka tidak ingin qisas, mereka ingin memaafkan dari qisas, berpindah kepada apa? Diyat, membayar apa? Denda 100 ekor unta misalkan. Unta tergantung perinciannya di pembahasan yang lain tentunya. Maka apa yang harus dilakukan oleh orang yang diberi maaf? Fattiba'um bil ma'ruf. Maka hendaknya dia mengikuti itu dengan cara yang baik. Sudah tahu dimaafkan, maka apa? Maka bayarkan diyat. Wa ada'un ilahi bi ihsan. Tunaikan diyat dengan cara yang baik. Jangan menunda-nunda. Saya bayar diyat nantilah kalau saya sudah tua. Enggak. Harus usaha. Anda sudah dimaafkan. Hampir aja nyawa Anda melayang. Baik. Intinya adalah apa? Walaupun orang ini telah membunuh, tetapi Allah Ta'ala mengatakan min akhihi. Berarti apa? Masih ada ukhuwah di situ. Walaupun Rasulullah SAW bersabda, apa itu? Sibabul muslim, sibabul mu'min fisqun, wa qitaluhu kufrun. Mencaci mukmin adalah dosa besar dan memerangi mukmin itu adalah apa? Kekufuran. Ternyata apa? Allah Ta'ala tetap menjadikan di antara mereka itu ada ukhuwah. Ini menunjukkan bahwasanya kekufuran tadi tidak sampai menyebabkan orang per orangnya itu keluar dari Islam semata-mata itu. Amalan kekufuran tadi. Qala ta'ala wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari kaum mukminin berperang, saling membunuh misalkan, maka damaikanlah di antara kedua kelompok tadi. Innya di sini in apa ini? In nafiyah atau in syartiyah, atau innya di sini adalah mukhaffafah minas saqilah. In apa ini? Siapa yang tunjuk jari?
Telah kita lewati dari apa? Kalam Syekhuna Abu Amr Az-Zabidi hafizahullah taala yang dulu mengajar Alfiyah dulu sebelum masih di awal-awal Jamas dulu. Bahwasanya apa? Fahmul makna nisful i'rab. Tahu artinya ini setengah i'rab. Nah, artinya tadi sudah saya sebutkan. Tinggal apa? Berarti apa ini in di sini? Apabila dua kelompok dari mukminin saling berperang, innya apabila berarti in apa ini? Iya, syartiyah, tamam. Padahal kita tahu bahwasanya apa? In syartiyah tidak masuk kecuali kepada apa? Kepada fi'il. Padahal ta'ifatani ini bukan apa? Fi'il, ini isim. Berarti mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah apa? Ditafsirkan oleh jumlah tafsiriyah yang setelahnya. Iqtatalu. Berarti apa tafsirnya? Wa in iqtatala ta'ifatani minal mu'minin. Iqtatalu. Iqtatala atau iqtatalat yang pertama ini adalah apa? Sebagai apa? Fi'il syarat. Fi mahali jazm. Kemudian yang berikutnya iqtatalu dia adalah apa? Jumlah tafsiriyah la mahalala minal i'rab. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Azhari di dalam Muwassilul Thullab. Baik, jawaban syaratnya apa? Fa'aslihu bainahuma. Maka damaikanlah di antara kedua kelompok tadi, karena mereka masih mukminin, layak untuk apa? Diusahakan perdamaian dan pahalanya lebih besar daripada apa itu? Salat dan puasa. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra. Kemudian fa-nya adalah apa? Fa takkid. Setelah diadakan perdamaian ternyata salah satu kelompok berbuat zalim kepada kelompok yang lain, sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Sudah diadakan perdamaian, ternyata apa? Ada satu kelompok menyerang lagi. Berarti apa? Faqatilul lati tabghi. Maka perangilah oleh kalian wahai para pendamai, kelompok yang berbuat melampaui batas ini. Maka ini menjelaskan benarnya ucapan para hukama, para uqala, terkadang kedamaian itu tidak mungkin diwujudkan kecuali dengan apa? Dengan peperangan. Terkadang kita hanya mampu untuk menjadikan negara ini tenang apabila apa? Apabila orang-orang yang jahat itu ditundukkan dengan besi dan api. Ini tugas apa? Tugas para tentara kita, tugas para polisi-polisi kita. Wafaqahumullah. Karena apa? Ada sebagian orang yang boleh dinasihati dengan apa? Dengan Alkitab wa Sunnah. Ada yang dinasihati dengan Quran wa Sunnah enggak peduli. Harus apa? Harus dengan cara kekerasan. Nah, dengan itu justru terbentuk kedamaian. Makanya di sini ketika ada satu kelompok yang tidak mau berdamai di dalam perkara yang layak untuk didamaikan, maka juru damainya tidak mengatakan, sudah kita damai aja, dia menyerang, biarkan aja, yang penting engkau tetap apa? Tetap jangan menyerang, sampai engkau mati pun enggak apa-apa, enggak. Bahkan apa? Kita harus memerangi kelompok yang zalim tadi, demi kemaslahatan yang lebih besar. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai kelompok yang zalim tadi kembali kepada urusan Allah, yaitu kembali kepada syariat Allah. Apa syariat Allah? Pembahasannya dibahas panjang lebar Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in tadi. Bukan perdamaian artinya adalah orang yang terdolimi itu disuruh diam, bungkam dan menerima salah apapun, didolimi apapun sudahlah. Yang penting diam demi perdamaian. Bukan. Tapi apa? Amrillah, syariat Allah dalam perdamaian adalah orang yang terdolimi diberi hak dan kesempatan untuk mengambil hak dia dari orang yang zalim tadi. Itulah yang namanya syariat Allah dalam perdamaian. Dan dibahas panjang lebar lebih lagi dalam masalah itu. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adl. Kemudian apabila kelompok yang zalim ini kembali kepada syariat, kembali kepada aturan yang benar, maka damaikan lagi di antara mereka berdua dengan keadilan. Jangan karena dendam, oh tadi dia sudah membuat saya marah ini, saya sebagai juru damai, saya harus pukuli dia dulu. Enggak usah. Baik, harus ada keadilan. Wa aqsitu, dan tegakkan kesetimbangan. Kesetimbangan kembali kemana? Adil lagi. Bukan setimbang menurut gaya apa? Orang-orang liberal. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat setimbang. Setimbang yaitu apa? Adil di sini. Mengambil hak tetapi tidak melampaui batas. Memberikan kepada orang lain tetapi tidak sampai apa? Menyia-nyiakan dirinya dan keluarganya dan seterusnya. Tidak seperti apa cara berpikirnya orang-orang komunis, sama rasa, bagi harta juga bagi istri, dan itu ma'ruf di dalam buku mereka. Pengikutnya disuruh gitu, tapi kepalanya enggak mau. Ini sama aja. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Hanyalah kaum mukminin itu adalah saudara, maka damaikan di antara kedua saudara kalian itu. Baik. Walaupun terjadi peperangan, tetap Allah Ta'ala menamakan mereka sebagai apa? Orang-orang yang bersaudara. Wala yaslubunal fasiqal milli al-imana bil kulliyah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak merampas
dari orang yang fasik tapi masih masih apa di dalam millah kita, bukan fasik orang kafir, tapi fasik masih muslimin, keimanan secara total. Wala yukhallidunahu finnar. Tidak juga mereka menghukumi kekalnya orang yang fasik tadi di dalam neraka, kama taquluhul Mu'tazilah, seperti yang dikatakan Mu'tazilah. Balil fasiqu yadkhulu fismil imanil mutlaq. Bahkan orang fasik masuk di dalam istilah keimanan yang mutlak. Walaupun apa bagusnya? Ismi mutlaqil iman itu lebih bagus, yaitu dasar iman. Karena al-imanul mutlaq, sebagaimana kata Syekhul Islam sendiri dalam buku yang lain, itu adalah maknanya adalah iman yang sempurna. Baik, kama fi qoulihi fatahriru raqabatin mu'minah. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, maka bayarannya atau diatnya, dendanya adalah memerdekakan hamba sahaya yang mukminah. Walaupun apa, hamba sahaya ini suka ghibah, suka mencuri, tapi apa? Selama dia masih mukminah, maka telah terbentuk kesepakatan di kalangan para fuqaha bahwasanya pemerdekaan hamba tadi adalah sah sebagai apa? Sebagai kafarah terhadap qatlul khata', pembunuhan yang tidak disengaja itu. Walaupun apa? Dia punya dosa-dosa. Baik, wadiyatum musallamatun ila ahli. Dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh, musallamah, yaitu diserahkan. Illa ayyasaddaqu, kecuali apabila keluarga orang yang mati itu bersedekah, yaitu memberikan maaf. Baik, kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.